Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Selamat mengikuti ibadah baik bagi umat yang tamu maupun jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, kamu inilah saksi-saksi. Demikianlah firman Tuhan, dan hamba yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lain. Akulah Tuhan, dan tidak akan ada juru selamat selain daripadaku. Kamulah saksi-saksiku. Yesaya 43 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Kita memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Mari bersemangat mengubarkan kemurahan cinta kasih Allah yang disampaikannya melalui Yesus Kristus dalam setiap karyanya. Umat dimohon bangkit berdiri, kita bersama-sama pujikan Jemaat 222D ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, agungkan kuasa namanya, dan mohon perhatian jika nanti persembahan hanya dilakukan satu kantong. Demikian.
marilah kita menyadari tentang kehadiran Tuhan di mana kita berada dan berkumpul di hadapan. Kita menerima panggilan ibadah. Kita berkumpul di sini, di Kepanjen, dalam nama Tuhan, Pencipta, Penebus, Pemelihara bumi, dan semua makhluk. Amin. Segala puji bagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Kiranya kasih karunia, keselamatan dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Raja Damai, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Amin. Kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat 222 B, bait 4 dan 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini merupakan penghayatan iman kita atas peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang menyediakan tempat untuk kehidupan kekal. Dan sekaligus dalam kehidupan persekutuan kita sebagai warga Gereja Kristiani Wetan, kita juga memasuki masa dan ajakan untuk merasakan dan merayakan bahwa hidup kita betul-betul menjadi saksi Kristus. Selama 1 bulan mulai tanggal 9 Mei nanti sampai 9 Juni kita akan memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Kiranya kita terus diajak untuk bersaksi dengan berani dan melayani dengan setia. Pada bagian awal dalam ibadah kita saat ini ada sebuah tulisan yang dituliskan oleh Nabi Amos kepada kita yang demikian. Nabi Amos berseru, "Tetapi biarlah keadilan mengalir seperti sungai, kebenaran seperti aliran yang tidak pernah berhenti." Saudara-saudara, kita sebagai warga GKJW di Kepanjen dipanggil untuk bergabung dalam aliran sungai keadilan dan perdamaian, turut memperjuangkan keadilan bagi semesta dan sesama yang masih berhadapan dengan situasi yang tidak adil. Kita melihat ada lingkungan yang tercemar, ada anak-anak yang terpinggirkan, ada perempuan yang mengalami kekerasan, ada masyarakat adat yang terdampak dari kerusakan hutan yang menjadi rumah mereka, ada juga petani yang terdampak krisis alam, ada juga kelompok disabilitas yang belum bisa berpartisipasi dalam hidup persekutuan dan juga di dalam masyarakat. Kita diajak untuk menjumpai situasi-situasi yang belum adil. Kita diajak untuk melihat situasi-situasi yang belum sejahtera untuk semuanya. Maka di dalam ibadah kita saat ini,
kita akan memaknai tema bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2024, yaitu GKJ dipanggil menjadi saksi dan pelayan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Saya undang kita semua menjadi layaknya aliran air yang mungkin kecil seperti sungai, tetapi ketika berkumpul maka akan disebut sebagai sungai yang penuh dengan rahmat. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menyadari panggilan tersebut. Kita mungkin kecil, mungkin kita tidak banyak, tetapi kita memiliki daya yang luar biasa. Kita memiliki tekad agar bisa mewujudkan, mengaliri kehidupan, menciptakan kesejahteraan. Bahkan di tengah-tengah rasa kita yang terbatas dan rasa ragu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita memaknai bulan ke-10 saat ini, di depan kita sudah tersedia beberapa air. Ada simbol-simbol yang ditampakkan di depan kita. Ada air hujan, ada air yang tidak jernih, ada air yang menyadarkan kita kepada sebuah situasi yang mungkin tidak nyaman. Saudara, simbol-simbol air ini akan menjadi awal dalam kita memaknai bulan kesaksian dan pelayanan kita di tahun 2024. Mari kita dengarkan cerita tentang air. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara semua. Tentang air, kami kemarin pagi berangkat dari rumah jam 7. Saya mengajak Mbak Vira. Saya berangkat ke Sumber. Sumber itu di daerah kami, Jalan Sumbersari. Mungkin kalau di daerah Panggung-Rejo ada yang tahu. Kemarin saya sama Mbak Vira pagi-pagi sekalian olahraga. Kita pergi ke sebuah sumber. Sumbernya itu berada di bawah gitu Bapak Ibu. Jadi kami dengan susah payah mengambil air itu. Kemudian saya melihat air itu airnya itu disediakan oleh Tuhan, jadi bukan buatan oleh manusia. Akhirnya saya sama Mbak Vira mengambil air itu dan kami masukkan ke dalam botol. Ini airnya sangat jernih sekali dan itu merupakan sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami. Zaman dahulu sebelum ada PDAM itu mereka mengambil air untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi dari sumber ini. Boleh Bapak Ibu kalau kapan-kapan main ke sumber, jalan Sumbersari, melewati rel Bapak Ibu, dan turunnya itu menguras energi. Saya bisa turun 2 kilo. Kemudian setelah mengambil air, saya sama Mbak Vira melihat ada kolam ikan. Kolam ikan itu punyanya Mas Denny. Memang tidak jernih Bapak Ibu, airnya kotor, warnanya seperti duduk soto. Tetapi air ini bisa untuk menghidupi ikan. Jadi ikan bisa hidup di air ini dan ikannya bisa bermanfaat bagi keluarga Mas Heni dan Mbak Win. Kami sengaja mengambilnya, jadi bukan hanya air jernih saja yang bisa menghidupi, tetapi air yang sudah tidak jernih lagi itu juga bisa menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Demikian dari saya.
Saya akan melanjutkan dengan adanya air sungai. Setelah ke sumber, di belakang rumah ada air kolam. Di sampingnya berkumpul juga air sungai. Nah, dari air sungai ini kita belajar banyak hal. Dia akan tetap mengalir apapun rintangannya. Kita tahu banyak hal di dalam sungai itu, ada limbah dari masyarakat. Bahkan juga ada ngapunten jika di rumahnya para tetangga itu ya tidak mempunyai WC gitu kan. Mereka pagi-pagi pokok di saat terasa mules gitu langsung lari ke sungai. Coba kita bayangkan jika tidak ada sungai tadi seperti apa. Dan sungai itu akan tetap mengalir apapun rintangannya, sekalipun ada batu besar dia akan tetap mencari jalannya, sekalipun dia mendapatkan jalan selubang jarum aja, pada akhirnya saat dia mau bergerak dia akan menemukan jalan. Dari sungai ini kita bisa belajar banyak hal. Nah, ini air sumur, temannya sumber. Air sumur ini jernih, diambil dari tempatnya Mbah Makni. Nah, Makni ini tetangganya kuning. Itu diambil sekitar pukul 3:30 sebelum kita mau ke gereja. Dari air sumur ini, itu ada di kedalaman berapa puluh meter. Dulu kita pakai ngerek nih, dan Mbah pasti udah tahu dan pasti umurnya udah puluhan tahun dari sumur ini. Keunikan dari air sumur itu dia semakin terus diambil terus menghasilkan air yang jernih. Saat dia tidak diambil, dia akan menghasilkan racun. Dia akan beracun, berbahaya bagi kehidupan kita, dan airnya lama-lama akan semakin surut. Itu sama dengan kehidupan kita, semakin hari saat kita akan terus berbagi berkat, itu akan terus ditambahkan dan tidak akan pernah kering. Itu yang bisa kita pelajari dari air sumur ini, dan sampai sekarang sumur ini masih dipakai dan membawa berkat untuk keluarga dari Mbah Ni Ayah. Coba PDAM Mas. Oke, puja. Iya. Jujur sebenarnya kami tidak tahu kalau harus mempresentasikan apa yang kami ambil. Jadi ya kami mengungkapkan apa yang bisa kami sampaikan. Kami kemarin juga harus mencari air hujan. Ada dua sisi yang bisa kami ambil dari air hujan. Air hujan kadang bisa membuat bencana besar, tapi di sisi lain air hujan juga sesuatu yang kita tunggu. Di sisi lain, bagi sebagian orang mungkin dianggap biasa, tapi sebagian orang menganggap ini sangat luar biasa, sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu seperti petani. Kemarin kami juga menunggu hujan, soalnya hampir 1 minggu panas sekali dan tidak ada hujan. Dan kok dilalah sore hari itu mendung dan hujan deras. Mungkin ini salah satu pertolongan Tuhan buat kami. Dan kadang ini menjadi trigger bagi sebagian orang untuk memicu perasaan mereka, memunculkan sesuatu atau seseorang yang mereka rindukan. Biasanya ini disukai anak-anak galau. Itu yang bisa kami sampaikan dari air ini. Biarkan nanti Pak Pendeta yang menyebutkan. Terima kasih Mas Dian, Mbak Dila, Kuning. Saudara, memang kita diajak untuk menyadari sesuatu yang mungkin menjadi sangat murah di dalam kehidupan kita. Air bisa menjadi sangat sederhana, tetapi juga bisa menjadi sangat kita rindukan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa air dalam dirinya.
Saudara, ketika tadi disampaikan bahwa ada air yang menjadi berkat, ada air yang kadang-kadang menjadi bencana, kita melihat bahwa hal-hal yang negatif itu bisa terjadi karena campur tangan manusia yang menciptakan ketidakseimbangan dalam iklim dan juga alam yang ada sekeliling kita. Mungkin kita melakukan kekerasan tidak hanya kepada sesama, melakukan ketidakadilan kepada orang yang ada di sekitar kita, dan mungkin kita juga bersikap jahat kepada alam semesta. Bulan kesaksian dan pelayanan mengajak kita untuk melihat apakah kita mengasihi sesama kita dan juga mengasihi sesama ciptaan. Kita refleksikan saudara melalui lagu di Kidung Jemaat 63 baiknya yang pertama. Dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui ketidakseriusan kita sebagai murid-murid Kristus. Acap kali kita malas belajar mengenal hal-hal yang dibutuhkan agar kita bisa menjadi muridnya. Biarlah kita mengalami kehangatan kasih-Nya yang mengampuni kita, meskipun kita tidak setia menjaga cinta kepada sesama dan juga alam semesta. Kiranya kita bertekad memperbaiki diri agar semakin menjalani panggilan sebagai muridnya dengan lebih sungguh. Saudara, ada begitu banyak yang menderita karena sikap kita, alam semesta, dan juga sesama kita. Dalam tangisan dan penyesalan, marilah kita merasakan. Ada kisah tentang pohon, kisah tentang tanah, kisah tentang anak, kisah tentang petani. Kami ingin memuliakan-Mu ya Allah, namun tubuh kami ditebang demi memenuhi kebutuhan dan keserakahan manusia. Kami tidak ditanam lagi. Tubuh kami dirusak secara tidak bertanggung jawab demi penambangan dan perkebunan. Kami teracuni dengan sampah dan limbah pabrik. Manusia tidak habis-habisnya meracuni kami dengan bahan kimiawi. Tubuh kami dipaksa memproduksi sebanyak-banyaknya, bahkan hingga kami tak berdaya.
kehadiran-Mu dengan ceria dan gembira ya Allah. Namun kami tidak bisa menemukannya dalam keseharian kami. Tak henti-hentinya kami yang kecil, rentan, dan tak berdaya mengalami penolakan, bentakan, amarah, pukulan yang membuat kami kehilangan kepercayaan pada diri kami, orang lain, bahkan kasih-Mu. Kami ingin merayakan kelimpahan hidup ya Allah. Berharap dari tanah dan air, menuai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nyatanya, keringat, peluh dan darah kami hanya menjadi buli-buli emas bagi orang-orang yang diuntungkan, sedang kami semakin dimiskinkan. Ya Allah, Engkau yang menciptakan semua baik dan berharga, meneguhkan tugas panggilan kami, meneladani Kristus, Sang Guru yang memulihkan yang terluka, membebaskan yang terikat, sebab kami begitu berharga di mata. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, betapapun banyaknya kesalahan kita kepada sesama dan alam semesta, Tuhan bersedia mengampuni kita. Inilah berita anugerah untuk kita dan alam semesta yang indah. Saya undang umat untuk berdiri. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10 disampaikan berita anugerah untuk kita yang demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya akan orang yang takut akan Dia. Begitulah yang kita yakini, sehingga ke depannya kita perlu membangun sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dalam cinta kepada sesama, cinta kepada alam semesta, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Ria 45, Semesta Bernyanyi. Mari kita bersama-sama mewujudkan tekad untuk cinta kepada sesama dan juga kepada alam semesta, dan kita landasi dengan kebenaran sabda Tuhan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Kami anak-anak-Mu mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah di dalam gereja Tuhan. Kami sehat, kami bersuka cita, kami dalam penyertaan Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati, Tuhan buka pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci. Bapak Pendeta Widi Kurnianto yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan adalah kehendak Tuhan dan bukan kehendak manusia. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan keenam.
dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus,
dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan Injil kita dalam minggu hari ini tanggal 9 Mei tertulis dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memelihara serta melakukan dengan setia dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya semangat dan masa peristiwa kenaikan Kristus ke surga yang kita peringati hari ini terus menjadi inspirasi dan juga spirit kita dalam melanjutkan hidup. Hari ini kita sebagai bagian dari kehidupan persekutuan diajak untuk melihat ada beberapa hal yang sebenarnya dekat dengan kita. Saya bertanya lebih awal, KTP-nya itu Bapak pasti ada bagian alamat jalan apa, kota apa, dan seterusnya.
apapun alamat dan dimanapun posisi Bapak tercatat di KTP, secara faktual Ibu Bapak sekarang berada di Kepanjen. Sudah berapa lama Ibu Bapak tinggal di kota ini? Ada yang 75 tahun, mulai lahir sampai sekarang, sampai usianya banyak. Mengapa di Kepanjen? Ada yang alasan pekerjaan, ada yang alasan cintaku ada di kota ini. Tidak usah pakai cie-cie. Kita berada di Kepanjen sudah ada berpuluh-puluh tahun, mungkin ada yang beberapa waktu saja. Mengapa di Kepanjen ada banyak alasannya. Bagaimanakah gaya hidup Ibu Bapak sebagai orang Kristen di Kepanjen? Sama dengan yang lain-kah? Atau ada pembeda? Atau jangan-jangan kita larut dalam suasana dunia yang ada sekeliling kita? Di Kepanjen menyenangkan atau menyedihkan, Bapak Ibu? Ada banyak cerita pasti ketika Ibu Bapak ada di kota ini. Kenapa saya mengawali refleksi kita dengan sebuah lokus atau lokasi, situ, tempat? Karena dalam bacaan kita itu disajikan beberapa kali nama sebuah lokasi yang disebut kota Yerusalem. Kota yang dituju terakhir kali oleh Yesus. Kota yang dimandatkan kepada Yesus, dari Yesus kepada muridnya untuk tetap tinggal di situ. Mungkin kita kemudian mencoba memaknai bagaimanakah situasi, perasaan, dan mengapa para murid itu tinggal di kota Yerusalem atas perintah Kristus. Jadi kita tidak bisa mengabaikan kenapa kita ada di sini, berapa lama kita ada di sini. Bagaimanapun tetap ada dimensi Allah yang menempatkan kita di lokasi di Kepanjen. Mungkin kita bisa sedikit mengutip apa yang dituliskan dalam kitab Yeremia 29 ayat 7. Kita diajak untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Ini dalam konteks di sejarah di Perjanjian Lama. Tapi dimanapun kita ada, dimanapun kita tinggal, kita diajak untuk mengusahakan kedamaian dan juga kesejahteraan. Dan inilah saudara-saudara yang minimal dihayati, dihidupi oleh para murid minimal 40 hari sebelum peristiwa Yesus naik ke surga dan kemudian 10 hari setelah. Paling tidak itu. Yesus memberikan mandat kepada muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem, diberikan kekuatan, diberikan sarana, diberikan penyertaan dalam bentuk, kalau Bapak membaca, Yesus itu dawuh kepada muridnya, kamu tetap stay di Yerusalem, aku akan memberikan kekuatan, aku akan memberikan kuasa, atau kalau dalam bahasa Yunani pada saat itu dunamis, dunamai. Kalau kemudian dalam dunia militer kita mungkin mengenal istilah dinamit. Dinamit itu sebuah daya. Para murid tinggal di kota Yerusalem tidak dibiarkan tanpa daya. Para murid berada di kota Yerusalem diberikan penyertaan kuasa dari Kristus.
Dan ini memang memberikan penegasan tinggal di sebuah tempat. Kalau kita merujuk dalam bacaan yang kedua dalam Efesus pasal 1 ini ada konteks kekuatan yang dipercayai oleh penduduk di kota Efesus adalah kekuatan dari Dewi Artemis, dewi-dewi yang dipuja di kota Efesus. Yesus menegaskan, kamu di Yerusalem, aku berikan kuasa kepadamu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat peristiwa Yesus naik ke surga, kita melihat dalam catatan-catatan Injil Yohanes, Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi umat yang percaya kepadanya. Menyiapkan tempat, dan Gusti Yesus kalau menyiapkan tempat pasti juga tidak main-main, pasti serius, pasti bersungguh-sungguh. Lalu bagaimana konsep alam pikiran yang dimiliki oleh para murid ketika Yesus naik ke surga? Para murid disuruh tinggal tetap ada di kota Yerusalem. Tentunya juga menjadikan kota itu mengenal tentang siapakah Kristus. Yesus menyiapkan tempat yang terbaik, para murid pun juga begitu, menyiapkan suasana yang terbaik dan diawali di kota Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memang langsung mengajak kita masuk ke dalam situasi pemaknaan. Anggaplah Yerusalem yang dialami oleh para murid pada abad pertama itu sama dengan kepanjen yang sedang kita rasakan pada saat ini. Dan tadi sejak awal kita sudah diajak untuk melihat kita sebagai sebuah persekutuan di kepanjen berhimpun dalam nama Allah. Dan situasi di kepanjen tidak semata-mata tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan saja. Saya hanya mengambil contoh apa-apa yang tersedia di sini. Memang ada air yang bening, ada air yang jernih, tapi juga ada mata air yang kemudian rusak, sungai, tanah, mungkin kehidupan dinamika keluarga yang tidak nyaman, alam yang rusak, dan seterusnya. Kota ini mengajak kita untuk merefleksikan diri. Untuk apa aku ada di kota ini? Untuk apa Yesus menegaskan diriku? Untuk apa Yesus menempatkan diriku? Untuk apa Yesus mengizinkan aku memiliki KTP beralamat kepanjen? Untuk apa Tuhan memberikan kesempatan aku bekerja di kota ini? Kota ini adalah Yerusalem yang menuntut kita untuk juga berkarya dan juga berkreasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk tetap berada di dalam situasi di kota Yerusalem, dan saat itu kota Yerusalem masih berada dalam suasana yang mencekam pasca Yesus mati, peristiwa Yesus bangkit, ketakutan-ketakutan yang dialami oleh para murid. Kenapa para murid tetap diminta tinggal di sini? Hadapi, atasi, berperanlah di situasi kota Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk melihat. Kalau ibu bapak boleh memilih, ibu bapak ingin mencelupkan tangan ibu bapak ke tempat air yang mana? Yang sumber, yang jernih, yang bersih, itu. Kalau air hujan, mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah bicara air yang tercampur dengan macam-macam itu tadi, mungkin ibu
Bapak akan memilih untuk tidak. Tapi itu ada di dekat kita. Kita terus bagaimana? Kreasi kita bagaimana? Karya kita ini bagaimana? Umat yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara untuk kita bisa berperan. Ada banyak cara untuk kita bisa menunjukkan rasa cinta dan turut memelihara kota ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan suasana hidup yang nyaman di kota ini. Tapi sayangnya kadang-kadang kita masih sibuk dengan hal-hal yang artifisial. Kadang-kadang kita masih sibuk dengan hal yang tidak substantif dalam hidup. Di gereja kita kadang-kadang hal yang remeh-remeh malah jadi besar, sehingga kita lupa dengan identitas kita sebagai eklesia. Gereja itu dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Kita tidak ribut dengan diri kita secara internal sehingga melupakan di sekeliling kita ada banyak wahana yang diberikan Tuhan agar kita bisa bersaksi tentang alam, kepedulian kepada semesta, perhatian kepada situasi-situasi ketidaknyamanan yang dialami oleh pohon, yang dialami oleh tanah, bencana kekeringan, suasana dalam kehidupan anak-anak di sekeliling kita mungkin mengalami bullying, yang mungkin mengalami KDRT dan sebagainya. Ada banyak saudara yang mengajak kita untuk menyadari betapa luar biasanya Tuhan berikan peluang bersaksi melalui kota ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk mencermati kita masih ada di kota ini. Apa karya kita? Ada sebuah buku yang dituliskan oleh Ayewamu berjudul Teologi Krusis di Asia. Teologi krusis itu bermakna saudara krusis grup salib, dan ini bermakna teologi salib. Salib identik dengan penderitaan. Salib identik dengan keselamatan. Teologi salib itu dikembangkan oleh Martin Luther pada tahun 1518 dan dikisahkan melalui pandangan yang disampaikan oleh Martin Luther bagaimana Kristus itu menunjukkan empati kepada ketidakadilan. Kristus menunjukkan empati kepada yang mengalami derita. Kristus menunjukkan kasih kepada yang sedang mengalami ketidakadilan. Dan di dalam buku ini Ayewamu kemudian mencantumkan satu hal yang penting. Ini memang kisah tentang gereja di Asia. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Ayewamu. Apakah gereja-gereja di Asia sedang berada dalam perjalanan untuk menjadi gereja-gereja dari Asia? Atau kalau saya terjemahkan dalam konteks kita, apakah gereja GKJW di Kepanjen sedang berada dalam perjalanan untuk menjadi gereja dari Kepanjen Pura? Kita ada di sini. Apakah refleksi teologis kita pun juga timbul dari dinamika yang dirasakan oleh situasi di kota Kepanjen? Ayewamu kemudian menuliskan, kami berpendapat sebagaimana Tuhannya, gereja-gereja harus hadir di dalam dunia, baik dalam solidaritas maupun juga dalam kritik yang membangun. Dalam pandangan kami, gereja-gereja di Asia harus jadi tempat di mana aksi dan kontemplasi bertemu, baik dalam liturgi sebagaimana kita lakukan hari ini, dalam karya pembebasan dan keselamatan, dan pada saat yang sama juga menjadi tempat mengawali praksis atau karya kita yang membebaskan.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Ayuang kemudian menyatukan, biarlah gereja menjadi gereja salib yang ingat akan penderitaan dan kematian Yesus, tetapi juga mulai membuka diri kepada penderitaan sesama dan memberikan yang terbaik. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita para murid berada di kota Yerusalem yang kita namakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan bisa dikatakan mungkin berada pada situasi yang memerlukan peran kita. Gereja kita ada di sini. Apa karya kita? Gereja kita berada dalam lokus yang jelas dijalankan. Apa karya dan tindakan kita? Jika pada hari ini kita berada pada ritus melihat air yang ada di kepanjen, ritus ini tidak hanya berhenti pada selesainya ibadah saja. Kita ulang, lihatlah, ada air yang memerlukan peran kita untuk dirawat. Ketika kita pulang, ada hal-hal yang belum sempurna di sekeliling kita. Apa peran kita? Marilah saudara, kita gunakan bulan Gospel ini untuk mengingat, jangan-jangan kita hanya peduli pada diri kita, lalu melupakan bersaksinya kita. Eklesia, gereja yang diajak untuk keluar, melihat, dan juga berkarya. Selamat berproses, selamat merayakan peristiwa kenaikan Yesus, selamat juga memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Kristus mengasihi kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama umat Allah di sepanjang masa. Mari kita senantiasa memperbarui iman kita mengikrarkan dan kita meneguhkan kembali apa yang kita imani. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, kami undang untuk pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Kita sebagai satu persekutuan diajak untuk memaknai lagi bagaimana peran kita sebagai gereja milik Tuhan hadir di kota ini. Saudara, kita diajak untuk bersaksi, kita juga diajak untuk melayani. Mulai tanggal 9 Mei sampai 9 Juni tahun 2024, kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Jawi Wetan yang tumbuh dan berada serta melayani di bumi Jawa Timur, kita akan merayakan tanggung jawab kita dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Kita diajak untuk melihat situasi real kita dan apa karya kita. Ketika kita tadi melihat ada simbol-simbol air, kita diingatkan dengan sebuah kalimat, Vidi Aqua, yang artinya
Aku melihat air. Kita diajak menghargai air, kita diajak untuk melihat dan turut menjaganya. Air bisa menjadi berkat, tetapi air juga menjadi musibah ketika manusia tidak setia menjaganya. Ada banjir, ada kekeringan, ada kelimpahan karena air, ada kekurangan karena air. Ada banyak hal yang mari kita rasakan dan kita rayakan. Kita mengingat tubuh dan alam semesta, kita berharap banyak kepada ketersediaan air. Saudara-saudara, mari kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Kita jemaat 52 baiknya yang pertama. Allah berkata kepada kita, Engkau berharga di mataku dan mulia. Ia tidak membiarkan umatnya terbelenggu. Tali yang mengikat dilepaskannya, salib yang mematikan digantikan dengan kebangkitan. Maukah kita menjadi kaki yang bersiar demi keadilan dan perdamaian, dan tangan yang melanjutkan keriangan? Dengan dibagikan air-air ini, maka GKJ menjadi panggilan menjadi saksi dan pelayan yang mewujudkan keadilan dan perdamaian melalui bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Marilah kita menjadi berkat untuk kota ini. Marilah kita memberikan kesegaran untuk suasana kehidupan di kota ini. Marilah kita berkhidmat, kita berkarya untuk kesejahteraan kota ini. Kita layaknya aliran air sungai
yang kecil, tetapi kita akan menuju pada muara kehidupan yang luar biasa. Kita mungkin aliran yang kecil, jumlah kita mungkin sedikit, tetapi kita bisa membagikan suasana kehidupan. Kita adalah sungai milik Kristus. Kasih Tuhan, kasihnya seperti sungai. Dengan peristiwa kita menerima percikan kesegaran air, kita memasuki semangat untuk bersaksi dan melayani. Tuhan Yesus mengasihi gereja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk mengingat kasih-Nya yang luar biasa yang mengajak kita untuk terus bersaksi dan melayani. Teman-teman kita di Varian Rosa akan menyampaikan lagu dengan judul Ingat Kasih.
kasih teman-teman yang ada di Fire Losa. Ingat kasihnya, ingat kasih Tuhan pada kita, dan kita juga diajak untuk memiliki empati, peduli kepada sesama dan juga alam ciptaan. Kita layaknya aliran kecil, tetapi kita bisa bermakna. Saudara, ada juga hal yang bisa kita lakukan untuk meneguhkan dan menguatkan kita agar bisa terus bersaksi. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita akan bersyafaat untuk situasi, dinamika, dan keadaan yang ada di tempat tinggal kita di kota ini. Mari kita masuk di dalam doa dan syafaat kita. Saat Engkau telah menyadarkan panggilan kami untuk menjadi saksi dan pelayan terciptanya keadilan dan perdamaian, hari ini kami berdoa dan mengingat mereka yang mengalami kekerasan seksual dan mengalami trauma. Kami mohon, ya Tuhan, pulihkan mereka. Kami berdoa dan mengingat mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Kami mohon, ya Tuhan, tolonglah mereka. Kami berdoa dan mengingat anak-anak yang mengalami kekerasan di rumah, sekolah, gereja, atau di tempat manapun, di tempat yang harusnya menjadi tempat teraman untuk anak bertumbuh dan berkembang. Ya Tuhan, ampunilah mereka. Kami berdoa dan mengingat saudara air, saudari tanah yang seringkali tercemar oleh sikap eksploitatif dan ekstraktif manusia untuk memperkaya diri. Ya Tuhan, tolonglah mereka. Kami mengingat para petani dan nelayan yang berjuang demi kami tetap kenyang, tetapi belum menerima keadilan atas kerja keras dan keringatnya. Ya Tuhan, berkatilah kami untuk berjalan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, sehingga aliran gelombang keadilan dan damai sejahtera Allah dapat menjadi sungai perdamaian di seluruh bumi. Inilah doa permohonan kami. Dalam doa Bapa kami disatukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya ini kita akan mengumpulkan persembahan yang pastinya sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita dasari dari Mazmur 76 ayat 12 yang beginilah firman Tuhan. Bernasyarlah dan bayarlah nasyarmu kepada Tuhan Allahmu. Biar semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang dikasihi. Sambil mengumpulkan persembahan kita ini dengan lagu pujian yang dari PKJ nomor 264 yang berjudul Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada
terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan kepada kami di sepanjang kehidupan kami yang sudah kami nikmati bersama ya Tuhan. Oleh karena itu pada saat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu yang kami wujud nyatakan dalam mengumpulkan persembahan. Berkati dan layakkan Tuhan agar persembahan kami ini bisa bermanfaat untuk menjadi sarana, untuk menjadi alat melayani Engkau di GKJ Kepanjen yang kita cintai ini Tuhan. Terima kasih pula Tuhan kepada hamba-Mu yang tangan-tangannya sudah memberikan persembahan. Berkati pula Tuhan berkat-berkat kami yang masih tersisa di kediaman kami masing-masing, juga usaha kami, juga pekerjaan kami Tuhan, agar bisa kami pakai untuk kelangsungan hidup kami bisa keluarga. Berkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ya Tuhan. Terima kasih, mampukan kami untuk mampu menjadi alat-alat yang bermanfaat, untuk mampu persembahkan hidup dan kehidupan kami menjadi sarana dan alat untuk hormat kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pokok berita jemaat hari ini ada dua pokok jemaat yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang perayaan Paskah oleh Komisi Pembinaan Anak dan Remaja. Pada hari ini akan diselenggarakan perayaan Paskah oleh anak dan remaja pukul 9. Jadi selesai ibadah hari ini mengundang semua anak dan remaja GKJ Kepanjen, baik induk maupun perempatan, dan juga mengundang Adiusmo tanpa terkecuali semuanya induk dan perempatan. Monggo peraturan sampai nanti jam 9. Kemudian pokok berita jemaat yang kedua adalah tentang bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jabatan Jemaat Kepanjen tahun 2024, yaitu nanti pada durasi waktu 9 Mei sampai 9 Juni. Pada hari ini telah dibuka bulan Gospel, nanti akan berakhir di 9 Juni 2024. Ada 15 rangkaian acara di dalam bulan Gospel. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah pembukaan bulan Gospel, sudah kita lakukan hari ini. Yang kedua nanti ada lomba drama tema anti kekerasan oleh masing-masing kelompok. Jadi habis ini saya undang perwakilan masing-masing kelompok. Saya persilakan mengambil satu peran yang akan diperankan. Ya. Ini ada 6. Nanti maju depan ngambil salah satu, itulah nanti yang akan menjadi Bapak Ibu terangkan, didiskusikan di setiap kelompok. Ya, tentunya nanti ada ribetnya. Nanti akan direkam drama pendek, nanti kan tanggal 8 Juni nanti kita akan sama-sama melihat. Kita akan sama-sama ngobrol. Oke. Kemudian yang ketiga ada pekan doa dari Majelis Agung yang kita akan mulai tanggal 10 mulai besok, nanti secara Zoom ini. Kemudian ada renungan malam menyambut Pentakosta tanggal 18 Mei, sebelum Pentakostanya tanggal 19 Mei. Ada ibadah Pentakosta tanggal 19 Mei. Kemudian ada bakti sosial. Bakti sosial ini kita akan mengadakan kerja bakti di 3 makam di GKJ Kepanjen, yaitu ada di Klaten, Pakomulyo dan juga di Ngajum. Dan juga nanti kita ada pertemuan di tempat makan. Kemudian yang 7 ada perkunjungan warga baru atestasi masuk. 8 syarat sehat kesaksian dan apologetik kapal
Paskah, 9 ibadah malam Trinitas Transmigrasi, 10 ibadah Minggu Trinitas, 11 belajar di TPA Talangagung. Jadi nanti kita juga akan bersama-sama belajar di TPA Talangagung. Apa yang kita pelajari, kita tunggu. Kemudian ada doa pagi, 13 malam penutupan gospel, 14 penutupan bulan gospel, 15 nanti ada tukar pelayanan non pendeta oleh gereja dari gereja mitra. Oke, itu yang nanti menjadi rangkaian acara gospel kita. Sekarang saya undang perwakilan masing-masing kelompok bisa maju ke depan. Matius bisa diwakilkan, Markus, Lukas, Yohanes, Timotius, Petrus nanti saya akan kasih. Oke, monggo. Matius, Markus, Matius, Markus, Lukas, monggo. Berarti monggo berarti. Yohanes, Timotius, Katuran Timotius, oke, monggo. Pak Arif, monggo, oke. Di kopi aja. Di kopi aja. Makan dulu ya, monggo. Oke. Monggo dibuka dan dibacakan satu-satu. Mulai dari Matius. Ya, jadi nanti kalau kita bikin lama pendek, direkam ya. Boleh di rumah, boleh di sawah, boleh di sungai, boleh di laut. Yang penting kan rekamannya. Boleh. Oke, monggo, Matius. Fragmen tentang orang Samaria yang baik hati. Oke. Terus, Bagus. Fragmen tentang Kain dan Abel. Oke. Terus, Lukas. Fragmen tentang Daud melawan Goliat. Yohanes. Fragmen tentang Yusuf dan saudaranya. Timotius. Fragmen tentang Daniel di dalam gua singa. Untuk Petrus, fragmen tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Oke, monggo Katuran Mila. Oke, demikian Bapak Ibu untuk dipersiapkan tiap kelompoknya berperan serta. Nanti kita sama-sama akan nobar bareng juga untuk melihat siapa yang terbaik. Tentunya semua pasti yang terbaik. Matur nuwun Gusti Terkait. Terima kasih untuk pelaksana Masyarakat Paskah dan juga bulan Gospel. Dan mari kita sukseskan rangkaian bulan Gospel ini. Bapak Ibu, kita bersaksi kepada sesama, kita bersaksi untuk kesejahteraan keindahan alam semesta. Dan kalau tadi disampaikan ada semacam fragmen begitu, silahkan lokasi syutingnya cukup di Kepanjen saja, tidak usah ke Batu atau kemana, tidak. Ada banyak spot indah di kota kita ini. Apalagi kalau gambar tentang ada singa, ada silakan. Bapak Ibu dan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga dan juga pembukaan bulan Gospel. Adalah simbol tentang Kristus naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita dan kita disuruh tinggal stay di kota ini. Kepanjen adalah kota Yerusalem kita diberikan kekuatan untuk berkarya dan juga melayani bagi kota ini.
Dan melalui simbol yang disiapkan oleh tim dekorasi, kita merasakan diri kita layaknya air yang keluar dari buli-buli sumber kehidupan Allah. Lambang air ada di depan kita, lambang kekudusan, kejernihan air ada di depan kita. Biarlah kita menjadi aliran air yang menciptakan ketenangan. Marilah saudara, kita akan mengakhiri pada kita hari ini. Saya undang umat untuk berdiri. Kita akan menerima pengutusan Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita diundang untuk bergabung dengan sungai keadilan dan kedamaian. Mari menyatukan identitas kita masing-masing, nama, keluarga maupun komunitas iman dalam arah-arahan yang lebih besar untuk keadilan dan demi perdamaian. Seperti halnya anak-anak sungai yang berkumpul untuk membentuk sungai yang bergelombang deras. Kita masih di Yerusalem bernama kepanggil, menanti kedatangan Sang Penolong. Apa yang kita lakukan? Kita adalah satu Tuhan, satu iman, satu bangsa. Sebagai umat Allah, kita dipanggil bekerja sama atas nama seluruh kita. Pergi dan jadilah saksi Kristus. Itu Jemaat 309 bait 1 dan 4. Allah, Tuhan dan Roh Kudus, sumber air kehidupan, kiranya mengaliri kehidupan kita dalam kelimpahan dan mengundang kita membagikannya kepada sesama dan semesta, sekarang dan selamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Adi Yuswa diundang untuk ke aula untuk sarapan dulu. Semua Adi Yuswa tanpa terkecuali